Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo teman-teman. Selamat datang di acara Bincang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Disnaker Kota Tangerang dan Pemkot Tangerang serta Tangerang TV yang sudah memfasilitasi acara Bincang-Bincang hari ini. Saya sebagai host, perkenalkan Kanza, dan akan ditemani oleh pembicara ibu-ibu cantik ini, yaitu Mbak Binar dari perwakilan Gen Z dan Ibu Siska sebagai praktisi dari perusahaan Snap Carrier. Dipersilakan Bu, Mbak Binar dan Mbak Siska, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya Siska dari Snap Carrier. Hari ini terima kasih banyak semuanya atas undangannya. Semoga bermanfaat untuk acara podcast bagi kita semua. Halo, salam kenal semuanya. Saya Binar, perwakilan dari Gen Z. Jadi buat teman-teman Gen Z nanti simak juga acaranya buat kita semua. Oke, karena di sini ada perwakilan Gen Z, pasti topiknya akan bersinambungan dengan Gen Z. Pastinya untuk bincang-bincang hari ini, topiknya yaitu persiapan menghadapi tantangan dunia kerja bagi para generasi Gen Z di era digital. Pasti pencari kerja bingung dong, Gen Z ini apa ya? Sebenarnya kalau kita lihat dari sosial media ini, Gen Z lumayan viral ya kemarin-kemarin. Dan Gen Z ini banyak ataupun dominasi di beberapa sektor seperti sosial media, teknologi. Bahkan Gen Z ini hidup di perkembangan teknologi yang maju. Nah, untuk hal tersebut dari Gen Z mempunyai perilaku dan karakteristik yang unik nih. Nah, karena di sini ada perwakilan dari Gen Z, mungkin bisa menurut Mbak Binar menyetujui untuk argumen tersebut, Mbak Binar, untuk Gen Z sendiri? Ya, sebenarnya yang tadi Mbak Kanza mention udah benar sih. Untuk perwakilan Gen Z itu kan sekarang akhir-akhir ini lagi banyak banget dibicarakan ya Mbak, diperbincangkan. Sering di underestimate juga nih, katanya Gen Z tuh nggak betah di kantor, cepet resign, gampang mental health-nya gampang terganggu. Sebenarnya nggak juga sih Mbak. Kita juga punya karakteristik yang positif gitu. Kita dapat membangun suasana kantor tuh lebih berwarna, lebih cerah, lebih ceria gitu loh. Jadi kita lebih rame lah dengan adanya Gen Z. Jadi skill komunikasinya Gen Z tuh cukup bagus gitu Mbak kalau di ranah pekerjaan gitu. Dan kita juga mudah beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan gitu loh. Karena sebenarnya kalau dilihat dari gap umur gitu ya, kalau di kantor kan banyak juga nih atasan kita yang umurnya di atas kita jauh gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan mereka juga yang generasi-generasi milenial, boomer gitu. Jadi nggak selalu Gen Z itu negatif atau di underestimate gitu sih. Karena Gen Z sendiri kalau untuk di era kerja ini lumayan fire banget ya untuk dalam bekerja, ambisius ya. Seperti itu Mbak Binar kalau di era kerja. Bener Mbak. Kalau untuk dari point of view Ibu Siska nih, secara di praktisi, menurut Ibu gimana nih untuk menghadapi ataupun melihat Gen Z sendiri? Oke, sebenarnya banyak sih kelebihan Gen Z ya, terutama di kantor. Memang di kantor kami juga banyak beberapa orang, mayoritas 50% dari Gen Z yang memang membuat suasana kantor tuh lebih meriah ya, lebih atraktif, gitu, lebih hidup ya. Bercandanya juga luar biasa, jadi kantor tuh semarak sebenarnya. Sebenarnya sih ada sudut pandang dari generasi sebelumnya, mungkin yang sudah didominasi sebelumnya itu dari kaum milenial, mungkin seumur saya ya, itu membuat gap antara usia baginya Gen Z maupun di generasi seniornya, itu mungkin akan membuat lebih akurat. Tapi sebenarnya kita bisa fasilitasi itu, dan itu memang terjadi di lingkungan kami. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z itu kita perlu bimbing ya sebenarnya, perlu dibimbing untuk lebih menerima nasihat, atau karena jam terbang dari generasi sebelumnya kan pasti lebih tinggi untuk experience segala macam ya. Itu membuat Gen Z tuh harus mau menerima nasihat atau berdiskusi dengan seniornya sehingga mereka juga lebih maju. Nah, tetapi kenapa sih kaum sebelumnya tidak bisa mengunderestimate dari Gen Z ya? Betul. Karena seharusnya tuh generasi sebelumnya, generasi milenial maupun dari baby boomers juga harus belajar banyak dari kaum Gen Z. Kenapa? Karena teknologi itu semakin maju di kaumnya mereka. Sehingga kita juga harus mengupdate diri kita sendiri untuk bisa menyamai atau mengikuti tren teknologi di kaum sekarang ini. Seperti itu sih Mbak Kansa. Tapi kalau untuk di kantor nih Bu, kira-kira lebih banyak kan Gen Z atau generasi milenial nih atau Bu? Generasi atau baby boomers Bu sepertinya? Di tempat kami sebenarnya banyak di generasi millennials, tetapi 50% lebih di Gen Z ya. Cuman itu membuat suasana kantor lebih hidup ya. Tetapi mereka juga
membuka atau anak-anak Gen Z itu menerima masukan, pendapat ataupun masukan diskusi dari mereka lebih aktif gitu untuk berdiskusi, untuk mengeksekut pekerjaan sehingga lebih baik sih. Nah Bu, berarti kan kalau dari tadi Ibu mention tuh Gen Z tuh lumayan fire banget ya Bu untuk dari pengerjaan, ambisinya. Nah pasti ada challenge dong Bu untuk menghadapi generasi Gen Z ini. Gimana tuh Bu? Betul. Karena sebenarnya gini, dari generasi sebelumnya itu pasti sudah lebih dewasa, betul ya. Cara pemikirannya, pengalamannya juga sudah pasti lebih banyak. Nah itu saya cukup memberikan instruksi sedikit kepada mereka, mereka sudah bisa berinisiatif untuk mengerjakan pekerjaannya seperti rutinitas seperti biasa. Cuman memang agak lebih monoton, ya. Sedangkan Gen Z itu saya nggak perlu banyak-banyak instruksi, mereka explore sendiri nih sebenarnya. Mereka akan explore sendiri, mereka cari tahu sendiri. Tetapi yang saya akan pastikan adalah saya memberikan deadline tertentu bagi mereka. Saya jadi nggak usah mendikte. Nah itu saya mengurangi hal itu, saya hanya memberikan deadline dan saya maunya ini. Dan itu pasti akan mereka selesaikan. Oke, tapi mungkin kalau dari Gen Z nih, kalau misalkan dari Mbak Binar juga nih, untuk skillnya itu ataupun keterampilan, kira-kira mereka itu mau gak sih eksplor lain, atau dari Mbak Binar sendiri pengalaman untuk sesuai jurusan ataupun pekerjaannya berbeda atau enggak, dan mengupgrade skillnya ataupun mau coba nih di dunia yang belum dicoba untuk skill keterampilannya. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk saya pribadi ya Mbak, untuk pengalaman saya pribadi, sebenarnya Gen Z ini tuh mau belajar hal baru gitu. Karena dilihat dari sekarang ya Mbak, teknologi kan udah canggih banget ya. Jadi rata-rata Gen Z nih kalau Mbak Kanza lihat juga ya, banyak yang kerjanya di bidang digital. Misal digital marketing, sosial media spesialis, terus SEO sekarang juga ada tuh Mbak. Jadi skill dari Gen Z itu sendiri tuh paling banyak di digital. Jadi untuk saya sendiri sebenarnya kalau dibilang sesuai atau enggak sama jurusan saya, sebenarnya enggak. Dulu saya kuliahnya sebenarnya psikologi sebenarnya. Iya, jauh banget sebenarnya. Sekarang saya kerja di bidang marketing. Jadi sebenarnya cukup jauh, tapi kita karena saya Gen Z juga ya, jadi saya bisa menyesuaikan tuh alurnya seperti apa. Saya mau belajar, saya mau menggali apa sih potensi yang ada di diri saya gitu yang bisa dikembangkan lagi gitu. Gitu sih Mbak Kanza. Berarti kalau kayak gitu nyemplung ya, jauh banget nih dari masuk ke digital marketing ataupun marketing. Betul. Nah itu tuh hal tersebut apa sih yang pengen Mbak Binar pengen coba di digital marketing? Apa yang menurut Mbak Binar dari sampai akhirnya memfokuskan ke karir di digital marketing? Banyak sih Mbak sebenarnya, karena sekarang kan saya handle konten juga ya, saya juga konten kreator juga, terus saya juga marketing juga. Jadi sebenarnya banyak hal yang menarik buat saya gitu. Sekarang saya lagi belajar soal SEO. Jadi SEO itu gimana caranya kalau Mbak Kanza search di Google gitu ya, gimana caranya artikel kita tuh tampil paling atas. Nah itu saya lagi pelajari, saya lagi ulik hal baru itu sih Mbak. Oke, berarti sebenarnya hal kayak gitu tuh banyak ya, ibaratnya kita kan ranahnya banyak, benar. Sampai Google aja harus ada taktiknya dong, kayak gitu kan. Nah itu kalau kayak gitu mungkin Mbak Binar bisa kasih tahu tips-tipsnya ke pencari kerja itu gimana untuk informasi itu, karena kan bisa juga jadi tambah ya nilai value ke diri dia mereka seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk Gen Z sendiri yang kayak saya nih, sebenarnya kita tuh kuncinya cuma satu, jangan males untuk ngulik, jangan males untuk belajar, jangan males atau jangan takut sama hal-hal baru gitu. Jadi kita juga harus rajin-rajin nih ngulik, baca, terus kita juga bisa ikut course kayak mini kelas atau sekarang kan banyak banget tuh webinar atau course online gitu kan, banyak juga diakses dan mudah juga diakses. Jadi bisa juga ikutin course online seperti itu gitu sih Mbak. Oke, dulu Mbak Binar pernah nih coba untuk skillnya kayak gitu. Mungkin itu kalau misalkan mini kelas kayak gitu kan harus cari tahu ya detail kayak gimana materinya. Itu mungkin dari Mbak Binar sendiri gimana untuk secara skillnya untuk mumpuni dari sertifikat kah atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya kalau saya pribadi saya ikut mini kelas yang memang sudah valid gitu Mbak, yang sudah terpercaya. Jadi saya juga dapat sertifikat, bukan cuma dapat ilmunya juga banyak banget, terus dapat relasi, terus saya juga dapat sertifikat gitu. Jadi saya ikut di salah satu platform itu namanya Snap EduTech. Jadi dinaungin sama Snap Career. Jadi nanti buat teman-teman Gen Z bisa cek sendiri apa sih Snap EduTech atau apa sih Snap Career gitu ya. Jadi karena saya sendiri juga cari tahu sendiri nih Mbak, apa aja yang ada di dalam program itu. Mungkin sekarang saat ini tuh saya lagi ikutin tentang SEO tadi sih yang sudah saya mention itu sih Mbak.
kalau untuk saya pribadi. Oke, berarti untuk dari sisi hal tersebut pastinya skill ini akan menambahkan ya. Sebenarnya betul. kalau untuk dibilang sebelum kita apply, kita harus persiapan terlebih dahulu ya untuk resume ataupun CV Iya. dan skill tersebut yang menjadi nilai value dia seperti itu ya. Nah, untuk kira-kira nih kalau misalkan dari Mbak Binar, pengalaman Mbak Binar sendiri ketika mencari kerja itu gimana tuh Mbak Binar? Untuk mungkin tips triknya kepada pencari kerja kira-kira yang lagi sedang cari referensi dan informasi untuk gimana nih biar bisa keterima dan lain-lain seperti itu. Iya, sebenarnya kalau zaman sekarang udah gampang banget sih Mbak Kanza. Sekarang kan udah ada Tangerang Live juga ya kalau nggak salah, karena saya domisilinya juga di Tangerang, jadi saya mulai cari tahu tuh Tangerang Live itu apa sih, terus dapat mempermudah hidup saya juga nggak sih untuk mencari kerja kayak gitu. Sebenarnya jadi kalau saya pribadi, saya lihat-lihat juga di salah satu job portal gitu, ada beberapa job portal sebenarnya, tapi saya buka di salah satu job portal yaitu Snap Career. Jadi nanti kalau ada yang mau ngulik juga tentang Snap Career boleh banget juga, karena saya juga dapat kerja di sana. Tapi itu nggak menutup saya jadi kayak udah nggak mau cari tahu lagi nih tentang job portal lainnya, atau kayak Tangerang Live itu kan salah satu aplikasi yang membantu juga gitu ya. Gitu, Oke, Mbak. berarti Mbak Binar juga banyak ya ngulik untuk dan apply juga di Tangerang Live Kota juga seperti yang tadi Mbak mention juga ya. Oke, kalau mungkin dari Ibu Siska nih, dari praktisi untuk perusahaan swasta nih Bu, kira-kira kalau misalkan tips trik nih Bu untuk pencari kerja yang lagi pengen tahu nih gimana cara biar keterima, untuk mempersiapkan resume-nya seperti apa tuh Bu? Oke, sebenarnya dari bentuk resume ataupun CV maupun lamaran kerja saat ini kan sudah banyak sekali informasi di internet ya secara gratis ya. Betul. Mungkin kita hanya mau untuk mengulik atau mencari tahu, baca-baca artikel dan sebagainya untuk menopang CV-nya kalian tuh bisa disegani atau dibuka oleh si HRD ya. Betul. Contohnya untuk CV itu ya harus ada nama lengkap, umurnya, domisilinya di mana, agar yang terutama untuk background pendidikan terakhir aja, jangan dari sekolah SD, SMP, SMA-nya diperlukan diseterangkan semua, itu nggak perlu sih sebenarnya, hanya untuk jenjang pendidikan terakhir. Juga untuk pengalaman bekerja sebelumnya. Terus banyak sih yang tanya ke Siska, misalkan gini, Bu, saya fresh graduate dari university ataupun dari sekolah, apa yang harus saya tampilkan sedangkan saya belum pernah mempunyai pengalaman untuk bekerja. Nah, itu tidak membuat untuk putus harapan sebenarnya ya. Karena apa yang kalian lakukan di masa kerja ataupun di masa kuliah ataupun sekolah, untuk kamu aktif di bidang OSIS ataupun ke bidang organisasi apapun, itu bisa ditampilkan di sana. Ataupun misalkan kamu pernah mencapai sertifikasi apa, pernah mendapatkan piagam apa, itu boleh ditampilkan di CV kalian, karena itu merupakan nilai plus bagi kalian sebenarnya, seperti itu. Dan untuk saat ini, kenapa yang saya mention adalah generasi saya sebelumnya untuk menyampaikan CV itu harus tulis tangan ataupun ketik-ketik ya. Saya harus menyampaikan CV-nya atau nama saya ke perusahaan jalan-jalan sendiri gitu kan. Itu kan sangat boros energi, boros tenaga, boros waktu ya, boros uang juga untuk transportnya. Nah, untuk saat ini nggak perlu seperti itu, kita bisa manfaatkan kemajuan teknologi seperti Tangerang Live tadi yang Mbak Binar mention sebelumnya. Kita klik itu kan bisa langsung submit ke banyak HRD seperti itu. Nah, juga harusnya ya, tidak hanya satu aplikasi, kamu juga bisa cari beberapa job portal resmi lainnya yang sudah di Indonesia, yang sudah mempunyai izin resmi dari Kominfo maupun dari pemerintah negara Indonesia sendiri. Kenapa sih kita pilih yang seperti itu? Supaya memang memperkecil loker-loker yang tanda kutip adalah bodong atau penipuan ya. Sehingga kalian juga merasa nyaman, aman, dan data kalian juga terlindungi dengan baik gitu sih Mbak. Dan kamu nggak perlu lagi nih boros waktu, boros tenaga, boros untuk ongkos transportasi bolak-balik, hanya bisa satu klik aja sudah sampai ke beberapa perusahaan yang kamu inginkan. Itu sih Mbak. Kalau misalkan sebelum itu nih Bu, pasti mungkin pencari kerja pada bingung nih Bu untuk gimana sih cara bikin template ataupun CV, karena untuk di CV kan ada sekarang lebih banyak Ibu, ada CV kreatif, CV ATS. Nah, mungkin masih yang banyak bingung kira-kira kapan penggunaan CV ini digunakan dengan baik Bu? Oke.
CV ATS itu singkatan dari Automatic Tracing System. Itu merupakan sudah menggunakan teknologi terkini sehingga kamu menampilkan misalkan skill yang kamu punya adalah di bidang digital marketing, SEO ataupun pemasangan iklan digital seperti Meta Ads maupun dari Google Ads. Itu kamu bisa mengetik skill yang kamu punya tanpa typo ya. Harus dipastikan kamu menulis sesuai dengan tulisan yang benarnya. Ya. Sehingga apa yang kamu ketikkan di sana sebagai keyword itu akan bisa dengan mudah dicari oleh perekrut menggunakan keyword yang sama. Sehingga saat mereka dari perekrut mengetikkan kata-kata SEO ataupun digital marketing, nama kamu atau CV kamu akan terdaftar dalam list kandidat yang sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan mereka. Seperti itu. Dan itu biasanya digunakan oleh anak-anak atau orang-orang yang bekerja di bidang accounting atau sesuai dengan data. Seperti itu, yang administrasi seperti itu. Sedangkan untuk CV kreatif lebih banyak digunakan bagi teman-teman yang bekerja di bidang kreatif. Nah, misalkan desainer ataupun content creator ya seperti itu. Karena mereka harus menunjukkan skill mereka yang unik itu dalam mendesain sehingga sesuai dengan perusahaan inginkan. Seperti itu sih Mbak Caca. Kalau Mbak Binar nih dulu waktu apply pakai penggunaan CV-nya itu apa nih? CV ATS atau kreatif kalau untuk Mbak Binar sendiri? Ya, kalau aku sendiri sih sebenarnya karena aku udah apply ke banyak ya Mbak. Jadi aku coba-coba juga nih CV-CV yang cocok buat aku apa sih. Kalau memang waktu itu aku apply-nya sesuai jurusan aku psikologi gitu ya. Jadi aku apply-nya lebih banyak CV yang ATS. Tapi kalau mulai yang kreatif kayak aku sekarang kan digital marketing. Jadi aku juga sesuaiin sama yang kreatif gitu sih Mbak Kanza. Oh oke. Tapi berarti untuk mungkin kalau misalnya Mbak Binar itu bikin sendiri untuk CV-nya atau pernah menggunakan platform atau bagaimana Mbak Binar? Itu yang tadi saya udah pernah bilang sih. Jadi saya coba salah satu job portal itu Snap Career. Jadi di sana udah ada langsung template-nya. Jadi di sana udah ada CV kreatif sama CV ATS juga. Jadi kita bisa akses kapanpun, dimanapun dan itu gratis. Iya, memang kita mempermudah bagi anak-anak atau pencari kerja yang masa-masa kini belum punya pengalaman, sehingga mereka dengan mudah mengikuti instruksi aja sih yang sudah ada di Snap Career. Nanti mereka bisa download dan menyebarkan ke banyak HRD. Sebenarnya di zaman sekarang ini lebih mudah ya Bu, dibanding zaman dulu ya. Kalau di zaman dulu kan harus datang, Tulis terus buat tangan, sendiri, bener, Mbak. takes time ya untuk hal Pegel. tersebut. Kalau sekarang bisa tinggal akses di Betul. Snap Career untuk membuat CV tersebut ya. Ya, bisa. Oke, kalau misalkan dari Ibu sendiri nih Bu, kalau untuk ketika misalkan si pencari kerja ini apply ataupun resume itu yang dilihat itu gimana sih Bu untuk dari sisi perusahaan? Wah, ini pertanyaannya ya. Mungkin kan pencari kerja lagi pengen tahu nih Bu tips-tipsnya. Oke, yang kita lihat dari sisi perekrut adalah satu dari skillnya yang mereka punya ya tentunya, karena kan saya akan mencocokkan antara skill dari kandidat dengan skill yang perusahaan inginkan. Nah, itu satu dari sana. Kedua itu saya akan mengadakan tes sebenarnya. Tes apa yang saya berikan dari perusahaan, kita sudah membuat standarisasi tes, sehingga siapa yang lulus dari sana, saya bisa mensortir lagi, gitulah ya. Yang ketiga, mereka akan melalui proses interview, tanya jawab dan sebagainya, itu yang akan membuat keputusan akhir, sehingga kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, seperti itu ya, berarti biar tips dilirik dari pihak HRD ya Bu. Ya, untuk skillnya harus banyak Mbak. Oke, berarti mungkin teman-teman pencari kerja bisa ikut banyak bootcamp ataupun mini kelas untuk menambahkan skill yang di luar dari skop dari pendidikannya seperti itu. Nah, kalau misalkan nih Bu, misalkan sudah di tahap udah di interview nih Bu untuk hal tersebut, ketika sudah udah melewati proses rekrutmen nih di setiap perusahaan tuh Bu. Itu mungkin banyak beberapa yang bingung ya Bu untuk interview itu seperti apa nih, karena kan di zaman sekarang ada yang online, ada yang offline nih Bu. Nah, kalau Ibu dari sendiri untuk dari interview itu apa yang dilihat, karena kan pastinya ada first impression ya Bu dari tim HR-nya seperti itu. Iya benar. Kalau impression itu memang sebenarnya kan yang menentukan tahap selanjutnya ya. Kamu harus menarik dulu nih perhatian HRD dari pertama kali mereka melihat kamu tentu ya. Oke, apa sih yang perlu diperhatikan pada saat interview? Satu, kamu harus mempersiapkan diri kamu sebelumnya itu untuk research.
apa sih perusahaan yang kamu lamar ya. Betul, Supaya jika mereka dari pihak HRD menanyakan pertanyaan itu, kamu bisa mencocokkan jawaban yang kamu berikan adalah sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Jangan kemana-mana gitu jawabannya ya. Oke, yang kedua, tolong persiapkan diri kamu dari atas ke bawah itu dengan rapi. Ya, jangan datang misalkan mepet-mepet nih, masih naik motor berantakan, buka helm masih rambutnya berantakan, ya itu jangan. Ya, itu diperhatikan untuk penampilannya. Untuk bajunya juga pakai yang soft warnanya, nggak harus hitam putih sebenarnya untuk saat ini, tetapi bisa dipadupadankan dengan warna-warna yang soft atau dengan yang rapi. Ya, tidak menutup kemungkinan banyak saat ini untuk perusahaan startup yang tidak terlalu peduli untuk tampilan kemeja ataupun jas seperti itu, cukup kemeja yang cukup rapi aja. Casual ya ibaratnya. Casual, oke. Gitu. Yang ketiga, datang tepat waktu. Ya. Persiapan, apalagi sekarang ini banyak macet ya. Nah, kalian harus mempersiapkan datang tepat waktu sesuai dengan jam yang sudah diinformasikan. Jika bagaimana Bu, jika saya terlambat atau apa, nggak apa-apa, kan kita nggak tahu ada masalah apa di perjalanan. Tapi setidaknya harus diinformasikan kepada HRD-nya, kenapa kamu nggak bisa datang tepat waktu, ada alasan apa. Cukup diinformasikan, mereka harusnya akan menerima ya, mengerti. Oke, selanjutnya apa sih yang perlu perhatikan lagi? Attitude sebenarnya. Etika kamu sejak kamu melangkahkan kaki masuk ke gerbang perusahaan itu sudah dinilai. Ya kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba pas ada satpam, ada HRD-nya lewat gitu kan. Kamu nanyanya ya sopan-sopan dong gitu ya. Betul. Ya. Nggak hanya sampai pas tahap interview aja kamu jawab dengan sopan, tapi attitude kamu di luar lingkungan kantor itu kamu tidak jaga. Seperti itu. Terus jawab pertanyaan juga dengan nilai positif. Karena banyak tuh pertanyaan yang menjebak ya. Untuk macam-macam, nah kamu harus menjawabnya dengan penilaian positif. Seperti misalkan, pertanyaan HRD yang mungkin banyak yang ditakutin, yaitu apa sih kelemahan kamu, ya kan? Betul, banyak betul, ya. Bu. Benar, Bu. Nggak hanya kelebihan kamu yang akan kamu terangkan, tapi HRD juga bisa bertanya, apa sih kelemahan kamu, Iya, gitu ya. betul. Nah, itu seperti itu yang harus jawabannya positif. Misalkan, oh iya Bu, mohon maaf sebelumnya karena saya seorang yang sangat bekerja keras sehingga teman-teman saya agak sulit nih mengajar kecepatan pace saya, kerjanya ya, iya gitu. Itu kan jawaban dari sisi negatif kita ubah menjadi positif seperti itu ya. Dan terakhir jangan lupa nih untuk mengucapkan terima kasih pada saat kita mengakhiri sesi interview dengan HRD-nya ataupun dengan usernya. Iya. Seperti itu Mbak Kansa. Mungkin dari Mbak Bina ada tambahan nih? Ya mungkin pengalaman Mbak Bina nih waktu kemarin untuk apply dan interview lebih seringnya online atau offline atau gimana tuh Mbak Bina? Kalau sebenarnya kalau zaman saya sebenarnya kan saya lulus aja zaman Covid ya Mbak. Jadi lebih banyak online sebenarnya. Jadi sebenarnya agak-agak bingung sih, agak-agak awkward gitu kan. Gimana nih harus siapin apa nih? Harus serapih apa gitu kan. Backgroundnya harus gimana gitu. Jadi kalau untuk online sendiri menurut saya tipsnya yang penting kita tetap research yang tadi udah Ibu Siska kasih tahu. Itu research itu penting banget karena kita nggak tahu nih HR akan nanya apa, HRD ini akan nanya apa sih ke kita, mungkin tentang perusahaannya, apa yang kita tahu tentang perusahaan yang kita apply gitu kan. Jadi yang pertama kita harus research, terus perhatikan juga nih jaringan di rumah karena kita kan di rumah ya. Jadi kita harus perhatikan juga jaringan wifi atau data gitu, kita harus perhatikan juga. Terus jangan sampai kehabisan data iya, betul, waktu pas lagi jadi interview kan yang putus mati, putus ya benar. Nah, itu juga harus dijaga Iya, betul. sama device-nya mungkin kayak laptop atau kalau pakai HP kita tetap harus tetap di suasana yang hening gitu loh Mbak. Jadi jangan di suasana yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan interview gitu karena itu akan sangat mengganggu proses perjalanan interview itu sendiri. Nah, terus kalau untuk saya pribadi kalau secara berpakaian sebenarnya yang tadi udah Ibu Siska mention juga karena saya Gen Z gitu ya. Jadi saya nggak mau nih cuma pakai baju hitam putih gitu. Jadi saya biasanya siasatin dengan warna-warna yang soft. Kalau memang mau yang hijau mungkin hijaunya hijau Tosca. Kalau memang mau yang pink mungkin pinknya juga pink soft gitu sih. Oke, kalau berarti Mbak Binar kan lebih ke online interview ya. Nah, itu berarti kalau online interview kan pakaiannya tuh pasti cuma sampai kamera kan nggak bisa ketahuan ya. Kalau misalkan ternyata dia pakai untuk pakaiannya waktu Mbak Binar dulu interview itu mungkin atasan aja pakai gimana, casual atau pribadi? Kalau saya pribadi memang atasannya aja sih casual. Jadi yang masuk ke kamera laptop gitu sih Mbak. Oke. Berarti nanti jangan-jangan pas waktu lagi online itu mungkin bawanya pakai celana tidur. Iya biasanya kayak gitu. Karena kan ya online interview ya kan. Iya karena lebih santai kan. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa. Karena kan di atas latar kamera kan kita punya penampilan atas, tetapi jangan dijaga juga
agar jangan memakai kaos oblong ya, Betul. ataupun yang perempuan pakai dasteran aja ya itu jangan Benar, Mbak Bu. sebenarnya. Terus rambut juga Betul, kan rambut rambut kena juga harus di shoot kan. make up sedikit pakai bedak itu sangat-sangat baik ya. Benar. Tetap kita jaga profesionalisme dalam memasuki dunia kerja seperti itu sih. Benar. Dan apalagi kalau kita sudah pakai bawahannya ya jangan tidur, tadi Mbak Kansa bilang. Ya jangan sampai kita pas ada pertanyaan ya kita otomatis berdiri. Nah itu ketahuan. Nah itu kita harus jaga Benar, juga sih benar, Bu. sikapnya. Tapi pernah gak Bu untuk dari Ibu nih pengalaman secara praktis Ibu ada pengalaman unik gak Bu ketika mungkin lagi proses interview seperti itu Bu? Ada karena memang ya kita tidak menutup mata. Gen Z itu kan sangat hiperaktif ya. Bener, Bu. sangat Banyak gerak ya, wah Mbak? ini on fire sekali On semangatnya fire, mereka. benar. Ada nih ya pas lagi interview mereka ngajak saya tur ruangannya. Room tour tuh Bu. Jadi saya bawa handphone mereka muter-muter gitu, saya sampai bingung sendiri ya. Yang seperti itu ya jangan. Walaupun skillnya banyak saya bingung juga untuk mengikuti pertanyaan yang saya ajukan, mereka menjawabnya juga Nggak saya fokus nggak gitu ya, Bu? fokus gitu. Nah itu jangan sih. Atau juga yang mereka tanda kutip matiin lampu di kamarnya. Memang sih hening tapi gelap. Saya Gelap, bisa lihat nggak kelihatan mukanya yang nggak mana, Bu? kelihatan. Nah itu juga saya bingung apa yang mereka sampaikan, saya cuma kedengar suaranya. Ya seperti itu juga jangan. Jadi harap dijaga untuk penampilan. Baik dari sisi ruangannya juga harus pencahayaan. hening ya. Misalkan dari orang tua ada panggil-panggil ya diinformasikan, ibu saya ada interview dulu, mohon jangan ganggu gitu ya. Pencahayaannya juga harus rapi, penampilan profesional juga tetap harus dijaga sih Mbak Kansa. Oke, kita itu kan secara attitude ya Bu, ataupun berperilaku ketika interview offline ataupun online seperti itu. Nah mungkin teman-teman pencari kerja juga ketika setelah proses semuanya udah berjalan nih Bu, udah dipanggil sama tim HR, udah melewati interview. Nah ketika interview tersebut nih Bu, pasti ada momen yang ditunggu-tunggu tuh pertanyaan perihal salary nih Bu atau gaji. Nah kira-kira itu boleh gak sih Bu dipertanyakan saat proses interview itu? Boleh. Sebenarnya kita itu interview itu kan adalah kesepakatan antara dua belah pihak ya, baik dari sisi kandidat maupun dari sisi perusahaan. Sama-sama menguntungkan untuk dua belah pihak. Kenapa seperti itu? Jangan sampai kita sebagai kandidat terpaksa untuk bekerja di sana dengan nominal gaji yang tidak cukup untuk kita sehari-hari atau ongkos ya. Itu kan seperti sangat disayangkan sebenarnya. Nah, kenapa saya bilang boleh? Itu boleh sangat boleh ditanyakan. Pada akhir biasanya si tim HRD ataupun tim perusahaan akan memberikan jeda waktu, memberikan waktu bagi si kandidat untuk bertanya. Itu bisa kalian tanyakan mengenai misalkan satu ya durasi kerjanya, jam kerja jam berapa, hari kerjanya hari apa aja, apakah waktu ada lembur, apakah lemburnya dibayar, ya itu nggak masalah seperti itu. Supaya dua belah pihak itu jelas dalam tahap pertama kali masuk di dunia kerja. Begitu sih Mbak. Kalau dari Mbak Binar sendiri nih untuk perwakilan Gen Z kan pasti banyak ya yang mau ditanyakan tuh pasti ketika interview. Dulu waktu pengalaman Mbak Binar gimana tuh? Iya, sebenarnya benar sih Mbak Kanza kalau kayak gitu. Sebenarnya kita kan pengen tahu nih Mbak, Gen Z itu kan rasa pengen taunya tinggi banget sebenarnya. Tapi kita juga takut nih, kita sopan gak ya nanya salary, kita maksudnya akan di blacklist nggak ya gitu kan, nanti takutnya malah di ghosting kan sama HRD-nya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya tuh gaji itu juga masalah kesepakatan ya Mbak. Jadi dua belah pihak harus menyetujui nih. Tetapi ya ada etika loh ditanyakan. Jangan tiba-tiba kamu datang interview sebutkan nama bla 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 bla. Oh ya saya minta request gaji sekian. Itu jangan. Nggak sopan. Jadi di akhir acara biasanya ada sesi tanya jawab itu yang bisa kamu gunakan. Nah, ya, itu diperbolehkan. Bener sih, itu sih yang Ibu Siska bilang udah, maksudnya saya juga setuju dengan yang Bu Siska bilang, tapi menurut saya pribadi nih nanti tips buat Gen Z juga atau teman-teman di luar sana. Jadi tadi kan saya udah mention juga ya untuk research perusahaan. Nah kita juga boleh nih research kisaran gaji, kisaran gaji di posisi yang kita lamar kayak gitu. Jadi kita bisa sesuaikan aja sama range-nya berapa gitu. Jadi ketika ditanya kita bisa jawab juga gitu. Jadi tahu gambarannya ya kalau udah ditanya sama tim HR ya seperti itu. Berarti untuk mungkin teman-teman pencari kerja yang mungkin masih bingung nih boleh apa enggak, sudah diperwakilkan ya oleh Ibu Siska sama Mbak Binar. Berarti untuk salary boleh ditanyakan tapi tetap sesuai ya dan harus sopan seperti itu. Nah untuk ketika semua sudah berjalan nih Bu, udah interview terus udah semuanya terlihat kayak oke nih HR kayak semangat deh, terus seneng deh sama kandidat.
terus semuanya sudah sesuai dan skill, bahkan mungkin juga pas ketika negosiasi salary tidak ada komplain dan lain-lain. Nah, kira-kira untuk dari sisi kandidat nih Bu, atau mungkin dari Mbak Binar sendiri, untuk kita tahu ataupun follow up itu berapa lama ya Bu kira-kira untuk proses interview tersebut? Oh, oke. Follow up yang menurut etika dalam formalitas dunia pekerja atau profesional, ya kamu harus memberikan waktu lah kepada tim HRD atau perekrut ya untuk mereview kamu punya hasil interview, hasil tes dan sebagainya. Karena kan yang masuk itu lamaran nggak cuma satu ya, pasti kan banyak. Nah, berapa sih waktu yang cocok? Biasanya sekitar 7 sampai 14 hari kerja. Itu kalian boleh menanyakan kepada mereka misalkan dalam email, melalui telepon atau melalui WhatsApp. Tetapi yang saya balik katakan adalah mohon etikanya dalam ber-email ataupun mengirimkan WhatsApp atau chat itu dijaga. Jangan misalkan banyak nih anak-anak agensi sekarang yang chat saya, saya nggak tahu ceritanya apa yang bahaya ya itu. Ini siapa yang chat saya gitu kan, saya nggak ngerti masalahnya apa, mau apa. Nah, mohon bantu misalkan, selamat pagi Ibu Siska, saya Kansa dari kandidat salah satu yang interview tanggal sekian, mengisi posisi sekian. Mohon informasinya mengenai kelanjutan atau hasil proses interview saya. Terima kasih. Kan seperti itu lebih baik ya. Saya bisa ngerti, oh ini anak ini yang kemarin interview dengan saya untuk posisi ini gitu loh. Nah, itu juga kita bisa mencari jawabannya, ataukah saya akan juga menjawab dengan baik-baik. Tetap dijaga ya Bu, etika pastinya. Iya, Berarti kalau dari Mbak pernah ada pengalaman yang chat wah, itu seperti banyak itu? ya. Tiba-tiba tiba-tiba Bu, lamaran saya gimana? Saya bingung, ini siapa? Nggak ada namanya. Karena kandidat yang masuk ke saya nggak cuma 1-2 orang gitu kan. Nah, itu saya agak, ya seperti itu, mohon dibantulah untuk dari sisi perusahaan, dari rekrut juga nggak cuma 1 atau 2 orang gitu ya. Oh, kalau dari Mbak Binar sendiri nih, untuk pengalaman Binar, pernah nggak nih ada istilah mungkin HR tuh pernah ngeghosting ataupun Mbak Binar nggak dikasih kabar kan? Bener, Hal Mbak. tersebut nggak enak ya Mbak Binar, udah kita lagi butuh cari kerja, nungguin terus di ghosting kan, hal tersebut pasti nyebelin tuh. Untuk Mbak Binar pernah nggak untuk pengalamannya? Pernah banget sih Mbak sebenarnya. Itu kan hal yang bikin kita kayak, ini gimana ya, harus di follow up nggak ya, kita harus ingetin nggak ya? Bingung ya? Bingung sebenarnya. Jadi tadi dengan penjelasannya Ibu Siska jadi tahu nih, jadi tahu juga pandangannya HRD, oh ternyata boleh loh ditanya, atau malah jadi bagus ya Bu untuk jadi reminder. betul. Tim HRD juga, oh ya yang ini belum diinfoin nih. Jadi sebenarnya itu juga nilai plus juga sih Mbak. Jadi saya pribadi sebenarnya nggak pernah ya kalau untuk chat P gitu sebenarnya, karena saya juga takut ya, maksudnya takut jadi di blacklist gitu ya? kan ya. Jadi lebih baik ya udah saya tunggu aja, tapi lama-lama emang di ghosting sih Mbak. Kayak doi lah, Aduh. kayak gitu. Nah, untuk hal tersebut, kalau misalkan nih udah nggak ada kabar nih untuk Mbak Binar sendiri, itu tetap follow up atau kayak ya udahlah ikhlasin aja, atau gimana tuh Mbak Binar? Kalau kayak gitu saya lebih kayak ya udahlah, nggak apa-apa, nanti cari lagi. Sebenarnya kan udah banyak juga ya Mbak. Kita kan udah apply tuh ke beberapa platform gitu kan. Jadi ya udah diiklasin aja, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kita cari lagi nih, usaha cari yang lain gitu. Tapi kalau misalkan Bu, boleh gak sih Bu, misalkan nih tadi kan Mbak Binar mention ya udahlah diklasin, nah untuk apply di beberapa. Tapi mungkin ada beberapa nih pencari kerja yang emang kepengen banget nih Bu di perusahaan itu, terus mungkin sudah follow up tapi belum dibalas ataupun tidak ada respon nih dari tim HR. Mungkin apakah diperbolehkan untuk follow up kembali, atau memang bagaimana menurut sudut pandang Ibu? Oh, oke. Boleh, sangat-sangat boleh untuk follow up sebenarnya. Tapi berikan kami waktu untuk bekerja seperti itu ya, terlebih dahulu. Ya sekitar 2 minggu setelah interview kamu dipersilakan untuk follow up kepada kami, itu nggak masalah. Tapi yang tadi saya jawabkan adalah etikanya mohon dibantu untuk kami mengingat kalian gitu ya. Ini kandidat yang mana untuk posisi apa, membantu kami untuk mempermudah pekerjaan kami, sebenarnya itu. Yang kedua itu adalah kemungkinan besar kalau HRD-nya ngeghosting tadi itu, kemungkinan dalam mereka mempunyai kandidat yang cukup banyak. Sehingga mungkin terlewatkan ya. Nah, jika kalian follow up itu pasti akan membantu sekali dan tim HR untuk memberikan finalize jawabannya. Nah, kamu bisa untuk follow up sebanyak 2 kali sih Mbak. 2 kali ya? Cukup 2 kali, jika memang tidak ada jawaban juga ya monggo lah. Cari yang Ya, lain ya. cari yang Kan banyak ya cari loker-loker lainnya ya.
Nah, kalau berarti untuk dari teman pencari kerja, mungkin untuk yang sudah follow up, mungkin bisa menggunakan ataupun memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh Kota Tangerang, yaitu Tangerang Tangerang Live, Live, ya. untuk job portal yaitu Snap Career, mungkin bisa digunakan untuk hal tersebut ya. Dan untuk dari sisi perihal yang tadi sudah di-mention dari Mbak Binar juga sendiri nih, untuk secara hal ghosting kayak gitu tuh Mbak Binar, mungkin sebenarnya beberapa orang banyak ya yang di ghosting untuk dari informasi apakah diterima atau enggak ya. Nah, kalau misalkan dari Mbak Binar, pernah nggak mungkin teman-teman Gen Z lainnya nih ataupun kelompok Mbak Binar yang di generasi Z banyak nih yang mungkin ngedumel ataupun kayak aduh nih kok nggak ada kabar kan? Pernah nggak tuh Mbak Sering Binar? banget Mbak, itu teman-teman saya di sekitar saya juga kayak gitu sih, ngalamin juga. Jadi sebenarnya kalau mau sedih ya sebenarnya teman-teman saya juga ngalamin gitu kan. Jadi emang ya memang lumrah aja sih nggak dapat kabar dari HRD tuh sebenarnya. Jadi kita harus rajin-rajin juga apply sih Mbak di perusahaan lain gitu atau lewat platform lain gitu. Karena kan sekarang juga kalau nggak salah hari ini ada job fair kan di Ya. Metropolis di Tangerang. Nah itu juga bisa tuh Mbak jadi ajang kita juga untuk cari gitu. Karena di sana pasti bukan cuma kita dapat pekerjaan, tapi kita juga dapat relasi. Kita juga bisa dapat teman-teman baru. Oh kita tuh nggak sendirian loh. Kita cari kerja nih susah kan Bu zaman sekarang. Jadi kita juga punya teman-teman yang senasib gitu. Jadi kita juga bisa nambah relasi gitu sih Mbak. Oke, mungkin untuk hal tersebut itu banyak ya untuk tips-tips yang tadi sudah diinfokan kepada Ibu Siska dan Mbak Binar, bahwa mungkin ketika misalkan lagi proses pencari kerja dari mulai resume, bagaimana CV-nya, terus beberapa tadi yang sudah di-mention, CV ATS, CV Betul. kreatif, dan Interview. bahkan untuk interview juga sudah diinfokan nih. Tapi nih Bu, mungkin boleh gak terakhir untuk tips-trik nih Bu dari Ibu, kira-kira pertanyaan yang sering ditanyakan tuh apa ya Bu? Mungkin Dari yang HRD? iya dari sisi HR nih Bu, mungkin jadi tim-tim pencari kerja bisa mempersiapkan nih Bu, oh ini bakal ditanyakan nih seperti itu. Wah. Pasti banyak ya Mungkin Bu. ada bocorannya Bu. Wah, itu harus dibocorkan ya. Nggak apa-apa. Oke, biasanya ditanyakan oleh tim HRD pada saat interview adalah biasa biodata diri ya. Satu itu nama lengkap, umur berapa, Domisili mungkin. domisilinya di mana, supaya memperkirakan jarak tempuh setiap harinya menuju ke kantor. Oke. Dan yang kedua adalah tingkat pendidikan terakhir, jurusan apa. Seperti itu kan mereka juga ada pertimbangan tersendiri. Nah, skill yang kamu punya sangat-sangat diperlukan untuk dijelaskan pada saat interview supaya kamu punya penilaian diri itu lebih kuat. Oke. Kemudian pengalaman kerja ataupun yang anak-anak fresh graduate bisa membuktikan dirinya dengan aktivitas mereka semasa di kampus ataupun semasa kuliah. Karena dari sana adalah nilai plus anak ini berinisiatif, anak ini mempunyai semangat juang, mempunyai daya saing. Nah, itu adalah merupakan nilai plus bagi kami di tim HRD. Mungkin beberapa pertanyaan yang cukup menjebak ya, seperti tadi saya pernah sanggung sebelumnya, ya kelebihan diri, kekurangan diri gitu kan, dengan jawaban-jawaban yang cukup positif sih Mbak Kansa. Oke, Seperti itu. berarti ini udah sangat dibocorin ya buat teman-teman pencari kerja, bisa mungkin dicari untuk ataupun bisa latihan ya Bu. Jadi ketika menjawab pertanyaannya juga Betul. bisa lebih tepat seperti itu. Mungkin satu tambahan dari saya, sebelum kamu memulai interview itu, bacalah artikel-artikel yang sudah ada di internet ya. Mungkin di blog kami di Snap Career juga ada portal web atau news, itu kamu bisa baca mengenai dunia kerja sebenarnya. Itu sangat membuat kamu bisa gali dulu sih apa sih pertanyaan umum yang akan ditanyakan, sehingga kamu meningkatkan percaya diri kamu nanti saat interview sih Mbak. Oke, berarti sudah banyak ya Bu untuk hal tersebut, dan Betul. banyak informasi ya sebenarnya yang bisa digali oleh Gen Z sendiri ya. Hanya rajin sebenarnya ya untuk Benar, baca-baca ngulik ya, ya, Bu, ngulik-ngulik ya, ngulik. baca-baca sih. Kalau misalkan untuk dari Mbak Binar nih, untuk terakhir mungkin Mbak Binar selama beberapa kali interview sampai di step sekarang udah kerja nih Mbak Binar, itu apa sih yang mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan, atau mungkin kira-kira oh ini bisa jadi membantu pencari kerja nih dengan pengalaman Mbak Binar ketika saat beberapa interview di perusahaan? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi, yang tadi udah di-mention Ibu Siska juga sih, soal kelebihan dan kekurangan. Jadi kita juga jadi kenal nih sama diri kita sendiri. Oh, kita tuh sebenarnya unggul di sini dan kurang di sini. Tapi ya memang bahasanya harus dimainin ya Bu ya. Jadi biar tetap
tetap sopan, Ya. tapi tetap juga menonjolkan diri kita Betul, juga gitu betul. sih. Ya, Gitu, karena proses interview itu adalah tahap kamu menjual diri kamu Betul. untuk diterima bekerja di perusahaan, tersebut. Iya. Jadi ya dipergunakanlah semaksimal mungkin untuk mempromosikan diri kamu, skill kamu ini kamu bisa ini bisa ini. Nah itu harus dipromosikan sebaik-baiknya sih Mbak Kansa. Makanya, Gitu. makanya penting banget tadi yang Ibu Siska bilang, research juga di artikel-artikel tentang interview atau tentang wawancara kerja Ya. seperti apa sih gitu. Jadi itu sangat membantu juga Mbak informasinya. Oke, untuk hal tersebut berarti untuk dari secara interview itu sebenarnya teman-teman pencari kerja bisa cari-cari ya ataupun baca di artikel yang tadi sudah dibantu mention oleh Ibu Siska untuk referensinya ya Ibu ya, Iya, di betul. Snap Career ya, Iya, itu untuk ada sih. untuk informasinya tersebut. Nah, untuk mungkin kalau misalkan dari pencari kerja yang masih bingung juga untuk secara gimana apply-nya, itu bisa dibantu juga di Tangerang Live dan Job Portal. Mungkin di akhir penghujung acara ini sebenarnya udah gak kerasa nih dari bincang-bincang kita hari ini ya, udah kurang lebih 1 jam ya Bu. Oh, udah sejam ya, Dan Mbak? Mbak Siska dan Mbak Binar, sebelumnya untuk saya ucapkan hari ini terima kasih untuk kehadirannya Mbak Binar dan Ibu Siska sudah mau sempat dan hadir di acara ini. Dan semoga untuk podcast ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman pencari kerja, dan serta saya juga terima kasih kepada Pemkot Tangerang serta Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang serta Tangerang TV yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.